Mama Pro 2, balik sama Priska menemani kamu spesial di Mudah Kreatif. Tadi saya sudah bilang bahwa kami sedang mengusahakan untuk ngobrol dengan narasumber kita yang karena habis jauh. Orangnya lagi jauh sekali teman Pro 2. Di siang hari ini sudah ada Kakak Insani Fatmala Dewi, leader dari wedding organizer di Mekah dan Jeddah. Selamat siang Kakak Insani, halo. Halo, selamat siang. Siang Kakak Insani. Sekarang stay-nya di mana, kesibukannya apa nih Kakak, dan salam kenal buat Kakak. Sekarang kesibukan itu first of all di wedding organizer karena di situ saya menekuninya. Yang kedua saya sibuk di madrasah. Oke, Kakak, tema kita love, bisnis dan Mekah. Jadi kita mau tanya nih Kakak, mungkin bisa di-spill cerita sedikit sama kita. Kak Insani kok kenapa bisa sampai menjadi leader dari WO di sana Kakak, di Arab Kakak, khususnya di Mekah dan Madinah, Jeddah. Kenapa sampai bisa tuh Kakak, ceritanya tuh bagaimana nih? Oke, cerita singkatnya ya. Dulu saya terpilih itu dengan visa syarikat atau company. Nah, karena ada batasan-batasan atau ada aturan-aturan yang tidak saya suka, akhirnya run away atau kabur. Saya mencari orang Saudi asli. Saya mencari Saudi asli yang meresmikan saya dan akhirnya saya ikut terjun di dunia wedding organizer. Awalnya saya itu menjadi servis juga, servis dulu. tukang ini, tukang itu. Akhirnya saya punya kenalan orang Saudi asli. Of course dia melihat dari kinerja saya, melihat semuanya perfect. Akhirnya dia merekrut untuk membangun bisnis bersama. Bisnis bersama. Akhirnya akhirnya di situ saya menekuni bisnis itu dari awal, dari satu aula dulu, 2, 3 sampai 14 sekarang. Dan sistemnya di Saudi itu sangat beda dengan Indonesia. Di Saudi itu weddingnya itu malam hari, bukan siang hari. Di Saudi. Itulah uniknya. Di Saudi itu malam hari dan tidak ada namanya bersatu cowok dan cewek. Akhirnya di situ saya menekuni kembali. Akhirnya alhamdulillah dengan kinerja yang bagus, pelanggan pun atau klien semuanya suka, alhamdulillah. Kak Insani, dari kapan Kakak mulai menekuni bisnis ini? Dari tahun berapa? Dari tahun 2024 sampai 2026, lumayan sudah berjalan sekitar hampir 2 tahunan ya Kak Insani. Dan mungkin apa Kakak tes dari weddingnya orang sana itu, apa Kakak yang membedakan dengan taste-nya orang Indonesia yang menurut Kakak sebagai leader dari WO? Menurut saya ini perbedaannya bumi dan langit ya. Iya, budaya nih Kak Insani. Dari pertama, dari segi tatanannya, aturannya semuanya sangat beda. Di sini itu malam acaranya dari jam 6 sore sampai subuh. Dan di sini itu yang uniknya sampai saya tidak berpikir di Indonesia itu tidak akan pernah terjadi. Apa tuh Kakak? Yaitu di mana pihak pengantinnya itu tidak boleh dilihat suaminya sama undangan. Nggak boleh sama sekali. Privasi. Atau ini lebih ke budaya juga ya Kak Insani ya? Memang budaya seperti itu. Menarik nih Kak Insani ya. Kakak, kita juga mau tahu untuk aktivitasnya. Activity as a leader WO tuh di sana tuh seperti apa? Kan dari awal ada klien dulu, ya kan Kakak? Komunikasinya, kemudian seperti apa untuk mengaturnya, berapa orang yang tergabung, kemudian bagaimana untuk proses pembagian tugas masing-masing itu seperti apa Kakak prosesnya? Di sini karena saya menghandle dari awal, owner itu hanya sebatas owner, tapi yang menghandle itu saya sendiri. Baik dari fotografernya, saya menghandle, kamu standby jam sekian udah standby. Dari servis dalam artian di sini itu setiap meja harus ada yang servis. Tisu satu Mbak, nggak boleh ada tisu kotor satu, harus diservis. Setiap meja itu ada servisnya. Jadi bagian servis, bagian buffet, kalau buffet itu di sini untuk makan setelah acara pernikahan itu harus perfectly sih menurut saya. Kalau karena itu sering mendapat komplainan dari tamu undangan itu sendiri di sini. Jadi benar-benar harus dikontrol sebelum acara. Di sini. Itu hal
hal basicnya ya kakak ya, tentang cleaning dan sebagainya macamnya. Kalau nih kakak, adakah momen H-1 lah kita katakan perubahan konsep, atau adakah momen di mana ada perubahan yang mana bikin kakak nih panik as a leader? Apakah pernah mengalami itu, dan bagaimana cara kakak untuk mengatasinya tuh? Biasanya kan kakak ada mungkin perubahan pikiran dari pengantin ataupun keluarganya. Bagaimana kakak untuk mengelola itu? Kalau pengalaman saya bertahun-tahun di sini belum ada, karena itu kita asisi 6 hari sebetulnya. Tapi yang bikin panik Mbak, itu hampir setiap acara atau hari H itu staff kita sendiri. Karena di sini itu banyak teguran, terutama ada yang ditangkap polisi tiba-tiba terus jadi pengganti. Itulah ribetnya di sini. Itu jadi pantangan terbesar itu staff kita sendiri. Staffnya. Kakak Insani, kalau di sana di Arab itu sekarang ini adakah semacam tren wedding tuh kakak? Di sini kan ada Western, ada Korean. Di Arab tuh apakah ada tren wedding sekarang ini kakak? Khususnya mungkin anak muda, mereka tuh sukanya apa begitu? Enggak ada Mbak. Di sini itu baju pengantinnya putih. Mungkin itu sudah menjadi budidaya Arab Saudi sendiri. Jadi baju pengantinnya cuma satu putih. Tidak boleh ada warna yang lainnya, atau request kayak misalnya saya mau berganti seperti Disney. Enggak bisa. Kecuali tema yang sudah ada apa namanya itu direalisasikan atau disiapkan. I see. Berarti lebih ke budaya memang ya, mau tidak mau mengikuti budaya itu. Tapi kakak Insani itu apakah mengalami culture shock tidak awal datang ke Arab Saudi kakak? Apakah mengalami culture shock dengan budaya mereka khususnya untuk bagian wedding ini? Atau kakak rasa? Wah, sangat-sangat. Bahkan yang membuat culture shock sendiri bagi saya, apalagi tamatan pesantren, di wedding itu sendiri, di party itu sendiri, karena dipisah cowok antara laki-laki dan perempuan. Itu saking shocknya itu ngelihat seksinya para tamu undangan. Busananya berarti ya. Culture shock lebih kepada tampilannya. Bahkan bikin orang barat itu sendiri. Menarik ya. Berarti kakak Insani ini sudah lumayan fasih ya, bisa dikatakan, karena sudah lama ya untuk di Arab. Apakah berbahasanya sudah fasih nih? Berbahasa. Keren nih kakak ya. Kakak punya banyak sekali skill kakak, yang sebenarnya ini patut dibanggakan oleh kita as young people di Indonesia ini. Kakak Insani tuh berhasil untuk mengembangkan bakat kakak tuh jauh sekali di Arab Saudi, dan menjadi cerita untuk kita begitu, momen-momen yang kakak rasakan. Kalau untuk tantangannya kakak Insani sejauh ini, bagaimana tantangan untuk leader WO di Arab, selain kakak bilang untuk kita tahu komunikasinya, pendekatannya, apakah ada tantangan lain yang mungkin bisa di-spill? Siapa tahu teman Pro 2 yang dengarkan di siang hari ini mau menjadi owner dari WO di India khususnya tuh, mau belajar dari kakak Insani begitu. Iya, menurut pengalaman, karena saya belum berpengalaman di Indonesia itu sendiri, jadi saya menjelaskan tentang pengalaman saya yang di sini. Di luar. Di sini pantangan terbesar itu bukan keuangan, bukan apapun itu, bukan. Yang jadi pantangan terbesar itu adalah tamu undangan sendiri, bukan klien, bukan pengantin, dan bukan ini, cuma tapi yang menjadi pantangan itu tamu undangan sendiri. Why kakak? Kenapa tuh? Karena mereka dengan time waktu-waktu yang sudah kita siapkan, jam sekian untuk ini, jam sekian acara prosesi ini, jam sekian ini, mereka ubah-ubah sendiri sebagai tamu undangan. Bahkan mereka sampai komplain ke saya, bukan sekali dua kali, kita mau makan duluan, mau ini duluan, itu menjadi pantangan terbesar sih. Sampai ada cekcok yang bahkan menurut saya itu di luar nalar lah. Sampai kalau kata-kata kotor itu yang paling besar sih pantangan di itu, tamu undangan sendiri. Tapi syukurnya tetap bisa berjalan lancar kan kakak? Tidak pernah yang sampai gara-gara ini. Syukurnya ya kakak Insani. Mungkin lebih kepada proses komunikasi kita dan mereka begitu. Tapi kakak Insani selalu mengusahakan untuk tetap berjalan dengan lancar begitu ya. Ternyata susah gampang ya kak Insani ya. Dengan keinginannya mereka begitu ya.
Kalau skill kakak, kira-kira skill apa nih yang dibutuhkan oleh orang yang mau buka bisnisnya khususnya di wedding organizer? Skill apa kakak yang dibutuhkan? Skill yang harus dikuasai menurut saya sih itu pertama kali itu adalah ramah tamah. Pada klien, baik kepada tamu undangan, karena itu adalah tugas kita. Itu bagian part dari tugas kita. Di sini kalau nggak senyum, staff nggak senyum langsung dikomplain, dikeluarin. Aneh. Di blacklist. Sama tamu undangan. Di sini. Jadi di sini pertama kali itu bukan apapun, tapi ramah tamah kepada tamu undangan dan bahasa Inggris Arab. Oh, itu yang utama. Karena mayoritas staff di sini itu karena mayoritas staf di sini itu Mbak Filipina, anak buah saya Filipina, Indonesia. Jadi bahasa harus best di sini. Mengutamakan manner sama bahasa dulu. Kalau untuk tanggung jawab, kemandirian pasti bisa masih bisa dihandle Kakak Insani. Kakak, kita break sebentar ya Kak Insani. Kita mau ajak teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita, ataupun teman-teman Kak Insani yang saat ini mungkin mendengarkan siaran kita, boleh join, mau tanya-tanya bisa langsung di WhatsApp kita 082147650422. Buat teman Pro 2 silakan juga kalau mau komen bisa di live YouTube kita RRI ND sekarang ini teman Pro 2. Selalu stay terus. Nobody's love but yours. If my love ain't your love, it's never gonna need nobody's love. Never gonna need nobody's love for you. My love that you love, there's nobody's only yours, not just anybody. And if you ever leave, then I'll never go on. Nobody love. My love that you love, there's nobody's only yours, not just anybody's. And if you ever leave, then I'll never go on. Nobody. Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Halo teman Pro 2, back again sama Priska. Dan kita masih sama Kak Insani, leader dari wedding organizer di Mekah dan Jeddah. Kak Insani, mungkin kita dibatasi sama waktunya nih kakak ya. Kita mau tahu apa target atau mimpi besarnya kakak di tahun ini, ataupun mungkin wishlist di tahun yang akan datang nih kakak, yang mau dicapai untuk bisnis ini Kak Insani khususnya. Sorry kakak masih di mute mic-nya Kakak Insani, sorry. Oke. Yes. Sampai target yang sekarang ini dan target kedepannya, saya sih mengharapnya untuk membangun bisnis dengan cara yang sama seperti yang saya bangun di wedding organizer di Jeddah ini, sampai ke Indonesia dengan aturan yang sama. Oke. Apakah sudah ada ini usahanya mau ke sini kakak, sudah ada jalan-jalannya mau ke sini kak, sudah ada persiapannya atau belum? Insya Allah bulan ke Indonesia dan mulai membangun bisnis. Oh wow, keren Kak Insani, semoga lancar ya kakak untuk bisnisnya ini. Kak Insani, saya juga mau minta kalau boleh kasih advice atau pesan buat anak muda yang saat ini lagi kebingungan atau mungkin masih ragu memulai usaha. Apakah ada pesan dari Kakak Insani buat mereka? Silakan kakak. Ya, untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri yang sedang merancang bisnis dan bisnis bagian wedding organizer ini, harapan kepada teman-teman semua, anak muda semua, karena termasuk muda juga, harapan pesan dan ya, itu kalau kita mau membangun bisnis itu
yang kita siapkan itu bukan hanya materi, bukan hanya mental, tapi yang pertama kita siapkan itu adalah yakin atas apa yang kita mau kerjakan. Kalau kita insecure atau masih tidak yakin atas apa yang kita kerjakan, itu kerjakan. Dari skill, dari materi semuanya sudah siap, tapi kalau itu masih insecure. Oh, berarti akan sia-sia kalau kita ragu ya Kak Insani ya. Itu ya, kita ada niat dan yakin dulu sama apa yang kita lakukan. Oh, saya setuju sih sama Kak Insani. Kalau skill sepertinya akan kita asah terus selama kita mau berkarir nih, kayaknya akan mengikuti. Iya, intinya basic seperti yang Kak Insani bilang, manner, ramah tamah, komunikasi yang dibangun, juga harus yakin dengan apa yang mau kita lakukan ya Kak Insani ya. Fokusnya di hal itu. Oke, Kak Insani, terima kasih banyak Kakak untuk kebersamaan kita. Kita memang hanya sedikit saja sharingnya, siapa tahu ketika Kak Insani balik ke Indonesia kita bisa obrolkan lagi tentang bisnisnya Kakak. Mungkin akan ada bisnis-bisnis lain ya akan Kakak Insani geluti nantinya. Amin. Oke, semangat selalu Kakak, jaga kesehatannya di sana Kakak Insani. Selamat siang. Oke deh, teman Pro 2, itu dia obrolan kita bersama dengan Kakak Insani Fatmala Dewi, salah satu leader dari wedding organizer yang ada di Mekah dan Jeddah, teman Pro 2. Semoga menginspirasi juga buat kamu yang saat ini kebingungan mau mencari bisnis ataupun mau membuka ide bisnis. Siapa tahu kamu ketika terbang ke Arab Saudi bisa ketemu Kakak Insani, langsung bisa gabung di bisnisnya itu tadi, teman Pro 2. Oke, kita masih temani kamu kok sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kita akan menghadirkan informasi dari Sport Corner, informasi dari gudang olahraga spesial buat kamu untuk lebih upgrade lagi informasi-informasi spesial di Sport Corner. Sempat mengungkap rasa, kakak gerak lambat seperti gaya orang lain sudah dapat, kakak gaya lambat. Kakak terlalu lama bermain, nona dapat beda lain. Kakak gaya lambat bukan main, bukan pemain. Banyak pikir sana sini, nona pidang lain. Terlalu bercanda, kakak tak sempat mengungkap rasa. Kakak gerak lambat semati gaya orang lain sudah dapat, kakak gaya lambat, nona supi giden yang lainnya.